Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah naratif yang berjudul Asiyah binti Muzahim, yang merupakan salah satu dari wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Asiyah binti Muzahim merupakan permaisuri Mesir yang sangat cantik, dan dia merupakan istri dari Raja Fir'aun. Dikisahkan, Fir'aun sangat mencintai istrinya, yaitu Asiyah. Nah, sebagai bentuk rasa cintanya Fir'aun kepada Asiyah, Fir'aun itu mengadopsi Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan keinginan dari istrinya Asiyah. Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalam ditemukan berada di sungai, makanya si Asiyah ini ingin mengadopsi. Lalu ya, padahal tuh pada zaman itu si Fir'aun ini lagi membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Karena si Fir'aun ini pernah mimpi, dan di mimpinya itu menceritakan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan merenggut tahta dari Fir'aun. Jadi kan diketahui bahwa Fir'aun itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan hanya karena dia tuh gak pernah sakit selama hidupnya. Jadi dia bisa ngaku-ngaku tuh sebagai Tuhan. Lalu pada suatu hari Fir'aun ini tuh mengetahui keimanan dari Asiyah. Mengetahui bahwa Asiyah itu mengimani agama Islam, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan si Fir'aun ini marah dong yang pasti. Dia nyuruh Asiyah buat mengimani si Fir'aun, ikut ajarannya si Fir'aun. Tapi si Asiyah tuh gak peduli gitu, dia gak dengerin kata Fir'aun. Dia tetap teguh sama keyakinannya, sama imannya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Fir'aun yang ngelihat Asiyah tetap teguh sama keimanannya, dia makin marah dong. Dia menghukum si Asiyah. Diikatnya Asiyah di sebuah tiang di siang hari, yang mana tuh matahari tuh lagi panas-panasnya. Disuruhnya tuh Asiyah buat madepkan kepalanya tuh ke atas sambil ngeliat matahari. Terus si Fir'aun nyuruh anak buahnya buat ngelemparin batu yang besar ke Asiyah. Mendengar itu Asiyah berdoa sambil menghadap ke atas. Dia berdoa ke Allah, "Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di dalam surgamu." Lalu, sebelum batu besar itu ngenain Asiyah tuh udah ngeliat rumahnya udah jadi di surga. Dan saat itu juga dia berpulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia merasakan sakit dari batu yang dilempar ke badannya. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisahnya Asiyah, yang pertama itu kesabaran dan keikhlasan. Siapa sih gitu ya orang yang bisa sabar kalau punya suami yang kayak si Fir'aun, yang ingkar sama Tuhannya, bahkan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan dia juga katanya cinta gitu sama si Asiyah. Tapi kenapa disiksa loh si Asiyah sampai segitunya gitu. Lalu ada keteguhan iman. Asiyah itu udah dibujuk gitu sama si Fir'aun untuk pindah agama, pindah keyakinan, tapi dia tetap teguh sama imannya di jalan Allah. Dia tetap mengimani agama Islam sebagai agamanya. Jadi itulah yang membuat dia menjadi wanita yang dijamin sama Allah untuk masuk surga, karena kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan imannya. Nasihat yang bisa saya sampaikan dari kisah Asiyah, yaitu kita bisa jadi salah satu wanita yang bisa masuk surga juga, yang insya Allah juga dirindukan oleh surga. Caranya gimana? Jadi apabila seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan apabila sudah menikah, dia itu taat sama suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari ceramah yang saya sampaikan, khususnya diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.